Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aptilia dengan NIM 19020838 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai review artikel jurnal untuk memenuhi tugas Kimia Analitik 2. Di sini saya mengambil jurnal dari Hang Yu Park dan Yong Sung Shu, yaitu Jurnal Hindawi, Jurnal Internasional Ilmu Polimer, volume 2 nomor 1, tahun 2021 dengan judul Meningkatkan Ketangguhan dan Kekuatan Dampak Resin Epoksi dengan Menggunakan Polimer Bercabang. Pendahuluan. Epoksi yang dikeraskan telah banyak digunakan di bidang industri seperti otomotif dan elektronik. Dalam penelitian ini, hiperbroksid skala nanopolimer atau HBPS disintesis sebagai pengeras dan dimasukkan ke dalam resin epoksi untuk meningkatkan ketangguhan dan fleksilitas resin epoksi. Polimer bercabang banyak adalah makromolekul bercabang padat dengan struktur globular 3 dimensi. HBP menarik perhatian sebagai polimer yang memiliki viskositas rendah, gugus fungsi melimpah, belitan rantai kecil, besar volume bebas, kelarutan tinggi, dan sintesis mudah. Karena fitur ini, HBP dapat digunakan untuk berbagai aplikasi di sistem epoksi, seperti bahan pelapis dan pengubah. HBP adalah pengubah polimer yang sangat efektif untuk bahan pengatur termo, termasuk resin epoksi, karena 1. Kerja jaringannya dengan struktur bola yang dapat mengurangi usia penyusutan resin epoksi karena rantai percabangan yang dapat diperpanjang dari HBP. 2. Kepadatan tinggi dan ujung fungsional yang serbaguna seperti gugus hidroksil, amina, epoksi anhidrida, karboksil, dan isosianat yang secara signifikan dapat meningkatkan kompatibilitas antara HBP dan matrik epoksi. Dan 3. Volume bebas yang besar di jaringan mereka yang dapat secara signifikan meningkatkan ketangguhan resin epoksi ketika HBP digunakan sebagai pengubah. Bahan dan metode. 1. Bahan. Diglisidil ether bisphenol A atau DGEBA sebagai resin epoksi dan polieteramin sebagai bahan pengawet digunakan seperti yang diperoleh. Poli bercabang banyak atau poli MADOA dan poli MAEA disintesis sebagai bahan pengeras dan fleksibilizer. 2. Sintesis poli bercabang MADEA. 2 langkah reaksi dilakukan untuk mensintesis poli MADEA. Pada langkah pertama, 0,5 mol metil akrilat atau Ma dan dietanolamina atau DEA ditambahkan ke dalam metanol 100 ml dan diaduk selama 48 jam. Dan pada langkah kedua, 0,5 gram ZnCH3CO2 2 kali ditambahkan ke dalam larutan dan reaksi dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam, 100 derajat Celcius selama 2 jam, 120 derajat Celcius selama 2 jam, dan 150 derajat Celcius secara bertahap. 3. Sintesis poli bercabang MAEA. 2 langkah reaksi dilakukan untuk mensintesis poli MAEA. Pada langkah pertama, 1,1 mol Ma dan 0,5 mol Ea ditambahkan ke dalam metanol 100 ml dan diaduk selama 48 jam
dan 0,25 gram ZnCH3CO2 dua kali ditambahkan ke dalam larutan, dan kemudian reaksi dilakukan bertahap pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam, 100 derajat Celcius selama 2 jam, 120 derajat Celcius selama 2 jam, dan 150 derajat Celcius selama 2 hari secara bertahap. 4. Perhitungan ketangguhan tarik. Uji tarik dilakukan dengan mencengkram ujung tes standar yang disiapkan dengan tepat bagian yang mengandung campuran epoksi atau HBP dalam pengujian universal mesin, dan kemudian diterapkan terus meningkat beban uniaksial sampai terjadi kegagalan. Ketangguhan tarik campuran epoksi atau HBP adalah diukur dengan menghitung luas daerah di bawah kurva tegangan regangan. Nilai kritis yang diperoleh setelah perhitungan adalah tarik ketangguhan sampel yang diuji. Karakteristik. Sifat tarik termoset epoksi atau HBP diukur pada suhu kamar menurut ASTM D638 menggunakan alat uji tarik universal. Spesimen yang digunakan dalam percobaan adalah dumbbell cetakan injeksi. Panjang bagian pengukuran adalah 25 mm. Lebar bagian pengukuran adalah 13,2 mm. Ketebalan spesimen adalah 3,54 mm dan kecepatan cross-set adalah 50 mm per menit. Sifat benturan diukur menurut ASTM D4812 menggunakan penguji benturan izot. Hasil dan pembahasan. Spektrum ATR/IR menunjukkan bukti untuk sintesis intermediate untuk ester poliamina yang diakhiri dengan hidroksi atau HBP1 dan ester poliamina yang diakhiri dengan metosiklokarbonil atau HBP2. HBP1 dan HBP2 selama waktu reaksi diperoleh dari spektrum ATR/IR ditunjukkan pada gambar 1A. Untuk HBP1, puncak peregangan OH ditemukan setelah polimerisasi selesai, menunjukkan bahwa rantai polimer dengan gugus hidroksil dihentikan. Untuk gambar B, HBP2, puncak perenggangan OH hadir di perantara, menghilang setelah polimerisasi selesai, menunjukkan bahwa polimer tidak memiliki gugus fungsi OH pada terminal rantai polimer. Untuk ukuran molekul dengan diameter disesuaikan menjadi sekitar 10 nanometer dengan mengontrol berat molekul HBP1 atau HBP2. Masing-masing berat molekul berkisar dari 1.500 atau 1,5 K hingga 7.000 atau 7,0 K gram per mol. Perkiraan kas ukuran molekul HBP1 dan HBP2 ditunjukkan pada gambar 2. Setelah campuran epoksi atau HBP1 dan epoksi HBP2 diawetkan, analisis thermal mekanik dinamis atau DMA terbentuk. Semua campuran yang diawetkan menunjukkan perubahan satu langkah dalam modulus dan puncak dalam tan, yang menunjukkan tidak ada pemisahan fase, sebagai ditunjukkan pada gambar 3. Ini dapat dikaitkan dengan miscible atau struktur polimer yang kompatibel, yang memungkinkan HBP untuk memiliki kelarutan yang cukup sambil menghindari pemisahan fase. Kekuatan tarik epoksi HBP1 yang diawetkan dan epoksi campuran HBP2 meningkat hingga konten HBP
meningkat menjadi 5 dan 3% berat masing-masing, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. Keduanya, HBP1 dan HBP2, menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan tarik kekuatan campuran epoksi HBP yang diawetkan dengan meningkatnya berat molekul HBP. Studi eksperimental menunjukkan bahwa penambahan sejumlah segmen lunak skala nano ke dalam resin epoksi kaku mengubah tegangan sisa internal dan meningkatkan kekuatan. Selain itu, banyak ikatan hidrogen hadir di HBP1 akan memberikan peningkatan tarik kekuatan sampel yang diawetkan. Meskipun dengan jumlah yang tinggi dari HBPS, rantai polimer fleksibel dapat menurunkan kekakuan skala besar dari matriks epoksi yang mengarah ke kekuatan 10 sil yang lemah. Ketangguhan tarik dapat ditentukan dengan mengintegrasikan daerah di bawah kurva tegangan regangan. Umumnya, kekuatan menunjukkan jumlah gaya yang dapat diserap oleh suatu bahan, dan ketangguhan menunjukkan jumlah energi yang diserap oleh suatu bahan sebelum ledakan. Ketangguhan tarik secara bertahap meningkat seiring dengan jumlah HBP dalam resin epoksi meningkat seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Nilai ketangguhan tarik tertinggi sebesar 1157,82 kJ meter persegi adalah diamati ketika 3K HBP1 dimuat dengan 5% berat dalam epoksi damar. Untuk HBP2, nilai tertinggi sebesar 636,02 kJ meter persegi adalah diamati dengan memuat 5% berat dari 2,7K HBP2. HBP1 dapat menyediakan kinerja ketangguhan tarik yang lebih tinggi dibanding dengan HBP2 karena HBP1 memiliki kelompok terminal reaktif yang dapat dengan kuat menahan rantai polimer meledak oleh reaksi dengan kelompok epoksi. Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa nanoscale hyperbracket polymers atau HBPS sebagai flexibilizer dari epoksi kaku dapat meningkatkan ketangguhan dan perpanjangan sifat campuran epoksi atau HBP tanpa mempengaruhi tarik kekuatan campuran. Kelebihan dari penelitian ini adalah terdapat ketersediaan data-data yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian dan terdapat informasi dalam materi tambahan atau bahan pelengkap. Kekurangan dari penelitian ini adalah pada gambar dan materi duluan dibuat gambar sehingga pembaca harus lebih teliti lagi dalam memasukkan data. Demikian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.